Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku yang hebat dan yang cerdas. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran PPKN untuk SMP kelas 7. Materi yang kita bahas adalah bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin sudah kita bahas tentang sidang pertama BPUPKI. Sekarang kita lanjut dengan materi yaitu perumusan Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI pertama, sebelum ditutup, sepakat membentuk panitia kecil yang jumlahnya 8 orang atau yang disebut dengan panitia 8. Tugas panitia 8 adalah menampung usul-usul yang masuk dan membahasnya serta melaporkan pada BPUPKI. Panitia 8 itu terdiri dari 1. Insinyur Soekarno, 2. Ki Bagus Hadikusumo, 3. Kiai Haji Wahid Hasyim, 4. Mester Muhammad Yamin, 5. M. Sutarjo Karto Hadikusumo, 6. M.R.A. Amaramis, 7. R. Otto Iskandar Dinata, 8. Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan panitia kecil dengan BPUPKI. Hasil yang dicapai adalah setuju dibentuknya panitia kecil yang berjumlah 9 orang dan melanjutkan sidang untuk merumuskan Mukadimah Hukum Dasar. Panitia 9 itu terdiri dari 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mester A. Amaramis, 4. Kiai Haji Wahid Hasyim, 5. Abdul Kahar Muzakir, 6. Abi Kusno Cokro Sujono, 7. Haji Agus Salim, 8. Mester Ahmad Subarjo, 9. Mester Muhammad Yamin. Coba amati anak-anak. Gambar yang nampak ini adalah tokoh-tokoh BPUPKI yang menjadi anggota panitia 9. Adapun bunyi lengkap naskah Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang panitia 9 tersebut
dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah mukadimah tersebut dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara itu sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini dilatar belakangi oleh datangnya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan melihat dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Maister Kasman Singodimejo, dan Maister Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri negara bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan dengan bagian kalimat tersebut dan menggantikan dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba perhatikan rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keempat dan bandingkan. Lihat rumusan dasar negara yang terdapat di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sama-sama 5 sila. Lihat perbedaannya. Kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba lihat sekarang rumusan dasar negara yang terdapat di dalam Piagam Jakarta. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sinilah kalian bisa melihat perubahan dalam sidang PPKI tentang perbedaan atau digantinya rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta adalah pada alinea keempat sila pertama. Dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Demikian anak-anak, apa yang sudah Bapak sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya dan kalian bisa melihat perbedaan antara Piagam Jakarta atau yang disebut Jakarta Charter dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana letak perbedaannya? Ya, kalian bisa mengkajinya, ya, dan bisa memberikan laporan kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.